Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Rahma, Hadir. Adi, Hadir. Budi, Hadir, Bu. Dendi, Hadir. Dina, Hadir, Bu. Nini, Hadir, Bu. Putri, Hadir. Sari, Hadir. Fauzi, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir. Firman, Hadir, Bu. Faisal, Hadir. Zainuddin, Hadir. Zainal, Hadir. Zikri, Hadir, Bu. Zidan, Hadir, Bu. Wildan, Hadir. Hani. Hadir, Bu. Hari ini masuk semua ya? Iya, Bu. Coba kalian buka buku prakarya dan kewirausahaan. Siap, Bu. Coba kalian buka halaman 105 tentang produk dan pengemasan karya kerajinan dari bahan lunak. Iya, Bu. Kalian baca ya. Iya, Bu. Hari ini tanggal 22 tentang produk dan pengemasan karya kerajinan dari bahan lunak. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari bahan lunak. Pengertian dari bahan lunak itu kerajinan yang bahan dasarnya pembuatan bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Terus contohnya itu aneka produk kerajinan dari bahan lunak itu seperti gelas, bros, gantungan, kunci, tas, koran, cobek. Coba ada yang tahu selain Ibu sebutkan tadi? Tidak, Bu, cukup. Nah, yang kedua itu memaparkan fungsi dan keanekaragaman kerajinan dari bahan lunak. Ada yang tahu? Contohnya tikar ya, Bu ya? Salah. Apa, Bu? Fungsi yang pertama itu sebagai benda pakai. Dan fungsi yang kedua itu sebagai benda hias. Fungsi pakai adalah produk kerajinan
Bahan lunak yang berfungsi sebagai penunjang maupun pemenuh kebutuhan hidup, di mana nilai keindahannya hanya sebagai pendukung. Fungsi hias itu berfungsi sebagai nilai estetika, di mana nilainya pakainya tidak terlalu diperhatikan atau hanya sebagai pendukung. Sedangkan fungsi pakai berfungsi sebagai penunjang maupun pemenuh kebutuhan hidup manusia, di mana nilai keindahannya hanya sebagai pendukung. Nah, Ibu menulis memakan fungsi dan karakter kerajinan. Kalian catat ya. Ya, Bu, siap. Fungsi yang pertama benda pakai. Yang kedua sebagai fungsi benda hias. Benda pakai itu produk kerajinan bahan lunak yang berfungsi sebagai penunjang maupun penuh kebutuhan. Kalian catat ya, jangan ngobrol. Iya, Bu. Bu, agak geseran ya, Bu, nggak kelihatan. Baik. Yang kedua, fungsi benda hias. Fungsi benda hias berfungsi sebagai sumber nilai estetika di mana nilai pakainya tidak terlalu diperhatikan. Kalian catat ya. Iya, Bu. Oh iya, Bu, itu pengertian yang bahan lunak belum dicatat ya, Bu. Takutnya keluar di ulangan, Bu. Ibu jelaskan lagi ya. Ya, Bu. Selanjutnya bahan lunak adalah kerajinan yang bahannya dasar pembuatannya bersifat lunak, kalian catat ya. Ya, Bu. Kesimpulan dari
Materi tentang produk dan pengemasan karya-karya dari bahan lunak adalah bahan lunak dapat temukan terjangkau harga dan cara pembuatannya mudah dan ditemukan oleh masyarakat sekitar. Apakah dia tahu pengenai dari bahan lunak? Apakah dia mengerti? Ngerti Bu. Kalian baca lagi di buku ya. Ya Bu. Kalau memamerkan fungsi dan keagamaan lain dari bahan lunak, dia Anda tahu? Apakah mengerti? Ngerti Bu. Coba jelaskan fungsi benda pakai. Nah Bu. Yang kedua, fungsi benda hias. Apakah sudah tahu? Lanjut Bu. Nah, minggu depan kita akan mengadakan ulangan ya tentang produk dan pengemasan karya-karya dari bahan lunak ya. Ya Bu. Kalian baca lagi. Ya Bu. Apakah sudah paham? Sedikit Bu. Tentang pengertian dari bahan lunak ini tahu Anda? Ulang lagi Bu. Pengertian dari bahan lunak itu kerajinan dari bahan dasar pembuatannya bersifat lunak maupun tidak. Nah, yang kedua itu Ibu akan menjelaskan lagi memaparkan fungsi dan keanekaragaman kerajinan dari bahan lunak itu. Yang pertama itu fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai, produk kerajinan bahan lunak yang berfungsi sebagai penunjang maupun penuh kebutuhannya. Yang kedua itu fungsi benda hias. Fungsi benda hias sebagai sumber nilai estetika di mana nilai pakaian tidak terlalu diperhatikan. Apakah anak-anak sudah paham? Paham Bu. Ibu akan mengulang dari kesimpulan dari bahan lunak. Kesimpulan dari bahan lunak itu mudah terjangkau, mudah ditemukan, dan mudah ditemukan oleh masyarakat sekitar. Ibu akan memberikan soal. Tolong ditulis ya. Ya Bu. Ada 5 soal. Ya. Yang ada yang ngobrol ya. Ya Bu. Nomor 4. Nomor 5.
yang ditonton tulis dari soal. Nanti Ibu beri waktu 15 menit. Lalu dikumpulkan oleh ketua kelas dan diberikan di ruang guru ya. Sekian dari Ibu tentang materi yang Ibu ajarkan. Kalau Ibu ada salah kata, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.